Nah, akuntansi itu lingkupnya lebih besar dibandingkan dengan pembukuan. Kalau dia lebih besar, berarti pembukuan itu adalah bagian dari akuntansi. Kalau di akuntansi itu kita mencatat, kemudian kita bisa meringkas, kita bisa menganalisis, karena kan hasil akhir dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, sedangkan di pembukuan, pembukuan ini kita hanya mencatat atau mendokumentasikan transaksi-transaksi keuangan dalam bentuk jurnal umum dan buku besar. Itu. Makanya pembukuan ini dia merupakan bagian dari akuntansi. Output akuntansi itu lebih apa namanya? Lebih luas gitu. Karena dia bisa menghasilkan laporan keuangan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang akun. Karena yang akan kita pelajari kan tentang jenis akun dan juga bentuk dari akun. Sebelum kita melihat jenis dan juga bentuknya, pertama kita harus paham akun itu apa. Jadi akun ini adalah sebuah media yang kita gunakan untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini bisa aset, bisa liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Ya, ini contoh dari akun. Jadi ada akun aset, kemudian ada akun liabilitas, ada akun ekuitas, ada akun pendapatan, dan juga ada akun beban. Ibaratnya transaksi-transaksi yang sama itu kita kelompokkan menjadi eh, satu kesatuan, itu disebut dengan akun. Oke. Nah, apa tujuan dari penggunaan akun ini? Ya, tujuannya adalah untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dari pencatatan akun ini kita gunakan sebagai dasar dari pencatatan atau penyusunan laporan keuangan gitu. Dia memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk dari akun. Yang pertama ada namanya akun T, di mana akun T ini bentuknya ya seperti huruf T. Di bagian atasnya itu ada nama akun, kemudian di sisi sebelah kiri ada sisi debit, sebelah kanan ada sisi kredit. Dan bentuk akun T ini adalah bentuk akun yang paling sederhana dibandingkan bentuk akun yang lainnya. Tuh ya. Kemudian yang kedua ada namanya akun dua kolom. Nah, walaupun namanya akun dua kolom, tapi dia sebenarnya nggak sepenuhnya terdiri atas dua kolom. Tapi dia terdiri atas dua kolom besar ya. Dua bagian besar. Ada kolom debit dan ada kolom kredit. Di mana masing-masingnya itu ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi dan kolom debitnya. Begitu juga dengan kolom kredit. Ada tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Jadi akun dua kolom ini artinya adalah akun ini terdiri atas dua bagian besar gitu. Ada debit dan ada kredit. Ini lebih kompleks dibandingkan dengan akun bentuk T yang kita bahas pada bagian pertama. Kemudian yang ketiga ada akun empat kolom. Nah, akun empat kolom ini dia terdiri atas empat bagian utama, ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada debit, ada kredit, dan ada dua kolom tambahan, yaitu eh, saldo ya, saldo debit dan kredit. Jadi kita setiap transaksi yang dilakukan, setiap tanggalnya ini kita bisa tahu berapa saldonya, apakah saldonya itu di debit atau saldonya di kredit. Gitu. Akun empat kolom ini dia lebih kompleks dibandingkan dua kolom dan akun T. Karena kita bisa lihat saldo akhir masing-masing transaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cari seperti apa bentuk dari tampilan akun T, akun dua kolom, dan akun empat kolom. Coba cari nanti ya.
belajar mandiri sendiri. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, jenis dari akun. Nah, jenis dari akun ini ada dua. Ada akun neraca atau disebut juga dengan akun real. Kemudian yang kedua ada akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal. Nah, akun neraca itu biasanya akun ini diklasifikasikan menjadi ada aset, liabilitas, dan ada ekuitas. Sedangkan kalau dia akun laba rugi atau akun nominal itu biasanya terdiri atas akun penerimaan dan akun beban. Nah, untuk pengertian masing-masingnya, aset itu sama juga dengan artinya kekayaan, kekayaan yang kita miliki. Bisa dalam bentuk kas atau uang tunai, atau bisa dalam bentuk piutang, piutang usaha, atau ketika orang lain berhutang ke kita, nah itu kan disebut dengan piutang ya. Kemudian bisa dalam bentuk perlengkapan, tanah, bangunan, kemudian bisa dalam bentuk mesin, kendaraan, dan juga peralatan. Ini semua ini termasuk kepada bagian akun aset atau kekayaan. Nah, kemudian yang kedua ada akun liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Akun liabilitas ini terdiri atas akun hutang, kemudian hutang usaha, kemudian utang bank, atau hutang gaji. Semua akun hutang itu masuk kepada liabilitas. Kemudian yang ketiga ada akun ekuitas. Kalau ekuitas ini terdiri atas modal dari pemilik dan juga prive dari pemilik. Nah, prive ini adalah eh, pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik untuk keperluan pribadinya. Gitu. Misalnya pemilik perusahaan dia mengambil sebagian dari uang dalam perusahaan itu untuk keperluan pribadinya. Misalnya untuk keperluan sekolah anaknya, nah, itu termasuk pada prive. Oke. Yang kedua tadi ada akun laba rugi atau akun nominal yang terdiri atas dua. Ada akun penerimaan dan akun beban. Kalau penerimaan berarti apa yang kita terima gitu ketika kita menjual barang atau jasa. Nah, yang termasuk di sini adalah misalnya ketika kita menerima pendapatan jasa, kemudian pendapatan sewa, kemudian penjualan atau pendapatan bunga. Ini termasuk kepada akun penerimaan atau akun pendapatan. Kemudian yang kedua yang kita catat di dalam akun laba rugi ini adalah akun beban. Akun beban ini terdiri atas beban gaji atau beban perlengkapan, beban listrik, beban air, telepon, depresiasi atau penyusutan, kemudian beban bunga, beban sewa, semua beban atau biaya yang kita keluarkan itu kita catat dalam akun beban. Itu gambaran terkait dengan jenis-jenis akun. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara aset atau kekayaan yang kita punya dengan sumbernya dari mana. Aset yang kita punya atau kekayaan yang kita punya itu biasanya kan bersumber dari modal pemilik, atau dari hutang ya, bisa hutang dari bank atau kita melakukan hutang usaha. Nah, jadi secara sederhana, persamaan akuntansi itu adalah aset atau kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan ini seperti yang saya bilang tadi, bisa dalam bentuk liabilitas dan bisa dalam bentuk ekuitas. Di mana aset ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan sumber dari aset ini bisa dari kreditur dan
dari pemilik. Kreditur ini apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan kreditur? Coba. Kewajiban atau hutang, Bu, kayak. Kewajiban atau hutang. Kreditur. Kewajiban atau hutang itu adalah liabilitas. Oke, Alwi. Kreditur apa? Nggak tahu, Bu, salah, Bu. Yang lain coba pernah dengar kreditur nggak? Pihak yang memberikan pinjaman atau Mm-mm. tagihan kepada pihak lain, Bu. Oke, betul Gita. Jadi kreditur ini adalah pihak yang memberikan kita pinjaman. Misalnya, contohnya bank. Nah, itu kreditur. Ya. Kalau debitur apa? Debitur. Orang yang mendapat pinjaman, Bu. Ya, betul, Kevin. Orang yang menerima pinjaman tersebut atau yang mendapatkan pinjaman. Kebalikan dari kreditur. Kalau sumber pembiayaan atau sumber pembelanjaan dari kreditur itu kita sebut dengan liabilitas atau hutang. Kalau kita mendapatkan pinjaman kan artinya kita berhutang ya. Maka kita catat di bagian liabilitas. Kalau sumber harta kita yang kita punya itu berasal dari pihak lain, kita meminjam ke pihak lain, maka kita catat di bagian liabilitas akunnya. Tapi kalau misalnya sumbernya itu dari pemilik, maka itu dicatat di bagian ekuitas sebagai modal. Modal ini termasuk kepada bagian ekuitas. Tuh. Oke, selanjutnya kalau persamaannya kita perjelas, karena tadi sumber pembelanjaan itu dibedakan menjadi dari kreditur dan dari pemilik, maka persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kekayaan yang kita miliki itu berasal dari liabilitas hutang dan berasal dari ekuitas atau dari modal pemilik gitu. Oke, untuk pengertian akun-akunnya ini bisa kalian baca kalau aset itu harta yang kita punya atau kekayaan yang kita miliki. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu disebut dengan aset. Kemudian ada kas. Kas ini adalah bagian dari aset. Kas itu bisa dalam bentuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa dalam bentuk uang perusahaan di bank. Itu termasuk kepada kas. Kemudian ada liabilitas atau hutang. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, yaitu sumber dari pembelanjaan perusahaan yang berasal dari kreditur. Makanya karena kita meminjam ke pihak lain, otomatis itu menjadi hutang. Kalau revenue ini apa? Pendapatan ya. Pendapatan ini adalah sejumlah uang yang kita bebankan kepada pelanggan kita atau konsumen kita untuk barang dan jasa yang kita jual. Artinya, uang yang kita terima ketika kita menjual barang atau jasa itu disebut dengan pendapatan atau penerimaan. Kemudian di bagian aset ini juga ada equipment, ini adalah peralatan. Peralatan ini contohnya itu misalnya adalah komputer yang dimiliki oleh perusahaan atau misalnya meja, kursi. Nah, itu termasuk kepada peralatan. Salah satu bentuk aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang biasanya itu bisa dipakai lama gitu. Gunanya itu untuk menjalankan kegiatan perusahaan, membantu menjalankan aktivitas perusahaan. Kemudian ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya dia terdiri atas barang-barang pembantu yang umurnya itu tidak lama gitu, kurang dari 1 tahun, misalnya tinta atau pena atau spidol. Nah, itu termasuk kepada perlengkapan. Kemudian ada modal. Modal ini adalah
sumber pembelanjaan dari perusahaan yang berasal dari owner atau pemilik. Kemudian ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak pemilik terhadap perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas gitu. Jadi modal ini merupakan bagian dari ekuitas. Ya. Selanjutnya ada yang terakhir, utang usaha. Utang usaha ini adalah utang jangka pendek yang berasal dari pembelian barang-barang atau jasa untuk keperluan usaha. Jadi ketika kita misalnya membeli kendaraan atau mesin untuk keperluan perusahaan, namun kita beli secara kredit, maka itu disebut kita melakukan utang usaha. Kita lanjutkan, jadi untuk lebih paham terkait dengan persamaan akuntansi yang sudah kita pelajari, di sini ada contoh soal, ada perusahaan Adikarya Semesta. Nah, perusahaan ini dia bergerak di sektor jasa konsultan. Nama pemiliknya adalah Tuan Rahul. Dan dia memulai perusahaannya ini pada bulan 1 Januari 2016. Kita lihat transaksi yang dilakukan. Transaksi pertama yang dilakukan oleh PT Adikarya Semesta ini adalah pada saat pendirian perusahaan, Tuan Rahul dia menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sejumlah 300 juta rupiah sebagai modal, sebagai setoran modal. Nah, dengan Tuan Rahul dia menyerahkan uang kepada perusahaan sejumlah 300 juta ini, bagaimana hal ini berpengaruh kepada persamaan akuntansi? Oke, tadi kan kita sudah belajar persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ini persamaan akuntansi. Oke, ini yang harus kalian paham dulu. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau kalau dalam bahasa sederhananya, aset kan sama dengan kekayaan. Kekayaan yang kita miliki atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa berasal dari kewajiban, kan hutang ya tadi ya, bisa berasal dari hutang yang dilakukan oleh perusahaan dan bisa juga berasal dari pemilik atau ekuitas. Tuh. Jadi dengan Tuan Rahul ini dia menyerahkan uang kepada perusahaan sebagai setoran awal, setoran modal, otomatis ini akan berpengaruh kepada persamaan akuntansi. Jadi kita buat dulu di bagian di bagian kiri, kita buat transaksinya. Transaksi pertama adalah Tuan Rahul dia menginvestasikan uang tunai ke perusahaan sebesar 300 juta. Tuh. Nah, kalau ada setoran modal, otomatis bagaimana? Kekayaan kita kan bertambah ya. Kekayaan yang bertambah itu dalam bentuk kas namanya. Kas ini uang tunai. Kas kita bertambah sebesar 300 juta. Kira-kira kenapa di sini ditulis 300.000? Kenapa di sini ditulis 300.000? Hah? Kenapa di sini ditulis 300.000? Karena ini kan dalam ribuan. Supaya lebih memudahkan kita, sebenarnya kan 300 juta. Tapi karena dalam ribuan, kita tulis 300.000 gitu. Nah, karena dia ada sama dengan di sini, karena kas bertambah, otomatis di sisi yang kanan juga bertambah kan, ada yang bertambah kan. Kira-kira apa yang bertambah? Kewajibankah atau ekuitas yang bertambah? Ekuitas yang bertambah. Nggak mungkin kita hutang atau kewajiban yang bertambah ketika pemilik menyetorkan modal. Jadi, karena kas bertambah 300 juta, maka di bagian ekuitas kita buat keterangannya, yaitu modal Tuan Rahul, modal juga bertambah 300
juta gitu. Jadi persamaan akuntansi ini dia harus seimbang. Ketika aset bertambah, maka di sisi kanan ini juga harus bertambah gitu. Logikanya harus seimbang dia. Bisa dipahami ini ketika penyetoran modal? Jam siwa. Bisa, Bu. Aku mendak jam siwa. Jam apa dia aku mendak? Franciscus, Jam 11 dia. suaranya Jam 11 dia aku mendak. Nyapa lagi. Oke, kita lanjutkan ke transaksi 2. Transaksi 2 ini adalah Tuan Rahul dia merasa bahwa uang tunai yang dia berikan tadi, yang dia investasikan tadi itu tidak cukup untuk perusahaan. Nah, jadi karena dia merasa tidak cukup, maka dia mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Sumut. Nah, pinjaman yang disetujui oleh Bank Sumut itu adalah sebesar 150 juta. Kira-kira bagaimana pengaruh pinjaman ini ke persamaan akuntansi? Apa yang bertambah? Kewajiban, Bu. Kewajiban, betul. Yaitu kewajibannya dalam bentuk utang bank. Ya, ini kewajiban kita bertambah karena kita berhutang ke bank. Tapi sebelumnya, kalian buat dulu saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya ini kan saldo di transaksi 1 ya, yaitu 300 juta, yang ini 300 juta, dan bagian modal 300 juta. Nah, baru kita lanjutkan ke transaksi 2, yaitu perusahaan meminjam uang dari Bank Sumut sebesar 150 juta. Ketika peminjaman ini otomatis kan kita menerima uang ketika kita memperoleh pinjaman dari bank. Kan uang kita bertambah ya ketika Iya, Bu. kita pinjam uang. Makanya di sini kita buat kas kita bertambah 150 juta. Yang di sebelah kanan apa yang bertambah? Ekuitas tah atau kewajiban? Kewajiban lah, Bu. Kewajiban. Jadi kita punya utang bank. Utang kita bertambah gitu. Karena kita pinjam tadi itu sebesar 150 juta juga. Jadi intinya di persamaan akuntansi ini ketika yang di bagian kiri ditambah, maka yang di bagian kanan juga ditambah gitu. Kalau dikurang, yang kiri, yang kanan juga dikurang. Nah, karena kas kita bertambah atau aset kita bertambah, otomatis saldo barunya itu kita tambahkan 300 juta ditambah dengan 150 juta. Maka didapatkanlah kas kita adalah 450 juta. Dan hutang banknya menjadi 150. Modalnya tetap 300 juta. Tuh. Saldo baru di transaksi 2 ini akan menjadi saldo sebelumnya di transaksi 3 dan 4. Ya, ini dia. Saldo sebelumnya. Kas 450, hutang bank 150, dan modal 300 juta. Untuk transaksi 3, transaksinya itu adalah Tuan Rahul dia membeli, di sini harusnya itu ini ya, apa namanya, perlengkapan. Tuan Rahul dia membeli perlengkapan, diberi secara tunai atau kredit? Kredit, Bu. Nah, dia membeli secara kredit senilai 5 juta dari usaha dagang. Kalau kita membeli secara kredit, artinya apa yang bertambah kira-kira ketika kita membeli perlengkapan? Hutang. Kewajiban, Bu. Kewajiban karena kita hutang kan, kredit kan. Ya, Bu. Sebelum ke situ kita ini dulu, karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Karena perlengkapan ini bagian dari aset, maka kita tuliskan di keterangannya, kas ditambah perlengkapan. Perlengkapannya kan tadi harganya 5 juta ya. Maka ditulis untuk transaksi ketiga ini,
pembelian perlengkapan secara kredit. Kas kan nggak ada bertambah, maka kita nol, kita tulis. Kemudian perlengkapan ini adalah bertambah 5 juta. Karena kita membeli secara kredit, maka di bagian kewajiban ditambahkan keterangan hutang usaha, yaitu sebesar 5 juta. Gitu. Modalnya tidak ada yang berpengaruh. Oke. Kita lanjutkan ke transaksi 4. Transaksi 4 ini adalah perusahaan itu membayarkan beberapa beban. Ada beban pemeliharaan kendaraan, kemudian ada sewa kendaraan, kemudian ada sewa kantor, ada gaji karyawan, dan beban-beban lainnya. Dimana kalau kita totalkan, beban-beban ini totalnya adalah 42 juta. Nah, ketika kita membayar beban-beban atau biaya-biaya ini, kira-kira apa yang terjadi terhadap persamaan akuntansi? Uang kita berkurang atau bertambah ketika kita membayar beban-beban atau biaya? Berkurang. Berkurang. Jadi, untuk transaksi keempat, kita tuliskan transaksinya itu adalah perusahaan membayar beban-beban. Kita tuliskan bebannya apa? Pemeliharaan kendaraan, sewa kendaraan, sewa kantor, gaji karyawan, dan beban lainnya. Kita tuliskan masing-masing berapa nominal yang kita keluarkan. Tandanya jangan lupa ditulis minus di sini untuk menandakan kalau ini pengurangan. Jangan lupa buat minusnya. Sehingga kalau ditotalkan tadi bebannya ini berapa? 42 juta, Bu. 42 juta. Jadi kita kurangkan kas kita yang 450 ini dengan 42 juta, didapatkan 408 juta. Nah, di sisi sebelah kanan, yang mana yang berpengaruh? Kewajibankah atau ekuitas? Ekuitas. Nah, ekuitas kita berkurang sebesar beban tadi itu. Kita tulis minusnya di depannya, maka dikurangkan 300 juta dengan 42 juta. Jumlah yang ini. Maka didapatkan 258 juta. Yang utang kan dia tetap ya tadi ya, nggak ada berpengaruh. Maka kita salin ke bawah. Gitu. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Lanjut ke transaksi kelima. Nah, transaksi kelima ini Tuan Rahul dia menghitung perlengkapan yang sudah dia beli. Tadi kan dia beli perlengkapan sebesar 5 juta ya. Nah, ternyata perlengkapan yang 5 juta ini sudah dipakai atau sudah digunakan sebesar 3 juta. Artinya kalau sudah digunakan 3 juta, berapa perlengkapannya yang bersisa? 2 juta, Bu. 2 juta. Nah, kita tulis di bagian perlengkapan kan di bagian aset. Di bagian yang ke transaksi kelima, pemakaian perlengkapan, maka kita tulis di sini minus 3 juta. Karena 3 juta ini sudah digunakan. Perlengkapannya sudah digunakan. Karena perlengkapan yang sudah digunakan, otomatis yang berpengaruh di bagian kanan tidak mungkin kewajiban. Nunggu ya aku. Yang mungkin itu adalah ekuitas, yaitu bagian modal kita kurangkan dengan 3 juta. Maka, karena kas ini tetap sama, kita tulis, kemudian 5 juta dikurang 3 juta adalah 2 juta. Kemudian hutangnya kita salin dan modal bersisa 255 juta. Oke. Untuk transaksi ke-6, yang saldo baru ini kita salin sebagai saldo sebelumnya pada transaksi ke-6. Kalau kalian lihat, ini kan sama ya dengan ini. Oke, transaksi ke-6 bunyinya adalah perusahaan dia menerima penjualan jasa dari perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menerima penjualan dari jasa sebesar 100 juta.
Nah, kalau perusahaan menerima penjualan, artinya dia adalah menerima kas ya kan dari pelanggan. Otomatis kas kita bertambah 100 juta dan modal kita bertambah 100 juta. Sehingga saldo barunya 408 juta ditambah 100 juta menjadi 508 juta. Perlengkapannya tetap, ininya tetap. Modal 255 ditambah 100 juta adalah 355 juta. Saldo baru yang di bagian transaksi 6 akan menjadi saldo sebelumnya pada transaksi ke-7. Nah, selanjutnya transaksi ke-7, perusahaan tadi kan dia meminjam uang dari Bank Sumut ya, sebesar 150 juta pada transaksi kedua. Nah, ternyata karena kita meminjam ini, maka perusahaan itu harus membayar angsuran dan juga berserta bunganya kepada Bank Sumut. Yang mana angsurannya itu adalah 5 juta dan bunganya adalah 600.000. Maka kita buatkan keterangan di transaksi 7 adalah pembayaran utang ke Bank Sumut beserta bunganya. Kalau kita bayar, otomatis kan uang kita berkurang ya. Maka di sini kita kurangkan di bagian kas dengan 5.600.000. Karena utang kita sudah kita bayar, otomatis kalau kita bayar utang gimana utang kita? Bertambah atau berkurang? Kalau kita Berkurang. bayar berkurang, maka di sini utang kita berkurang sebesar 5 juta dan modal kita berkurang juga sebesar 600.000. 100.000. Ini untuk bayar bunganya. Gitu. Jadi dijumlahkan ke bawah, ini juga dijumlahkan, maka didapatkan hasilnya saldo baru. Nah, untuk transaksi ke-8, ternyata Tuan Rahul ini dia membutuhkan uang untuk anaknya, untuk uang pangkal masuk ke perguruan tinggi atau kuliah. Jadi dia mengambil uang dari perusahaan itu sebesar 20 juta. Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya pemilik itu mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi, kita sebut dengan apa? Nama akunnya? Atau istilahnya disebut dengan prive ya. Ya. Jadi karena Tuan Rahul ini mengambil uang sebesar 20 juta, apa yang terjadi terhadap aset kita? Atau terhadap kekayaan kita? Kekayaan Berkurang, Bu. perusahaan berkurang. Yang Berkurang. berkurangnya di bagian kas atau perlengkapan? Kas, Bu. Kas. Berkurang sebesar 20 juta. Buat 20 keterangannya, juta. ya pengambilan pribadi Tuan Rahul. Nah, karena kas berkurang 20 juta, di bagian kanan apa yang berkurang? Kewajibankah atau ekuitas? Modal. Ekuitas, Bu. Ekuitas di bagian Ekuitas, modal. Yaitu berkurang 20 juta juga. Jadi setelah itu kita kurangkan ya, maka didapatkan hasilnya. Ya. Kalau sebentar, kalau kalian jumlahkan bagian ini, berapa hasilnya? Coba 482 juta 482 juta 400 ditambah 2 juta 484, Bu. Ditambahkan dengan ini apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Nah, harus seimbang antara aset dan juga sumbernya. Kalau kalian ada yang salah, tidak sama hasilnya, berarti ada yang salah penginputannya. Itu ya. Kevin? Paham, Kevin? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Setelah itu, kita ringkas ini, kita buat secara keseluruhannya, gimana bentuknya. Kita gabungkan dari transaksi 1 sampai transaksi ke-8. Sama juga kayak tadi, buat persamaan akuntansinya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke.
Untuk yang pertama, tinggal disalin gitu. Yang kita buat tadi itu kita salin, yang Tuan Rahul menginvestasikan uangnya ke perusahaan sebesar 300 juta. Kalau pemilik menginvestasikan uang, berarti kan kas kita bertambah ya. Kita tulis 300 juta. Kemudian apalagi yang bertambah? Yaitu modal. Ekuitas. Tinggal, ya ekuitas yaitu bagian modal gitu. Jadi kita ibaratnya yang kotak-kotak yang satu yang kita buat tadi itu kita gabungkan kayak gini jadinya bentuknya. Tinggal disalin angka-angkanya. Tuh ya. Jadi nggak ada lagi saldo baru, saldo sebelumnya. Jadi saldo akhirnya aja yang ada nanti. Hasilnya sama. Tinggal disalin. Ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yang pada intinya adalah ketika kita menambah sisi kiri, maka sisi kanannya juga ada yang bertambah. Kalau misalnya dikurang, yang di sisi kiri, maka yang di kanannya juga harus dikurang gitu. Tinggal kita mikir di kewajibankah yang berkurang atau di bagian ekuitas. Oke. Kemudian juga hasilnya ini harus seimbang gitu antara aset dan juga sumbernya itu harus sama.